Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan serangan rudal gelombang ke-73 yang menargetkan beberapa kota di Israel pada Minggu waktu setempat. Dalam operasi bersandi Ya Haidar tersebut, Garda Revolusi mengklaim berhasil menghantam sejumlah target militer dan pusat keamanan menggunakan kombinasi rudal presisi dan pesawat nirawak atau drone. Serangan ini menyasar wilayah selatan dan utara yang dikuasai Israel. Selain di wilayah tersebut, Iran juga mengincar pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Rudal dan drone Iran juga diarahkan ke pangkalan udara Amerika Serikat Al-Minhad dan Al Salem di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Militer Iran menyebut pihaknya juga berhasil menembak jatuh pesawat tak berawak milik Israel Amerika Serikat di atas Teheran. Militer Kuwait mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sebagian besar ancaman yang datang dari arah luar wilayah. Langit di atas Yerusalem dan tepi barat bercahaya oleh serangan rudal Iran. Setidaknya satu rudal Iran yang membawa hulu ledak klaster. Rudal ini membawa bom-bom kecil dengan daya hancur yang luar biasa. Sistem pertahanan udara Israel berusaha mencegah rudal-rudal itu, sementara sirene meraung saat rudal melintas di Israel dan tepi barat. Drone-drone Iran juga menargetkan lokasi industri kedirgantaran Israel dan unit pengintaian Amerika Serikat di wilayah tersebut. Tentara Iran mengatakan telah melakukan serangan drone ofensif di dua front, fasilitas kedirgantaran Israel di dekat pangkalan udara Ben Gurion serta lokasi pesawat pengintaian Amerika Serikat. Baik militer Israel maupun Komando Pusat Amerika Serikat belum berkomentar tentang serangan yang dilaporkan terhadap lokasi yang disebutkan oleh Iran. Pusat Komando Amerika Serikat merilis video baru yang menunjukkan serangan terhadap berbagai target militer selama operasi yang sedang berlangsung di Iran. Militer Amerika Serikat mengklaim berhasil melenyapkan kemampuan drone satu arah Iran. Amerika Serikat mengancam akan menargetkan infrastruktur penting di Iran. Amerika Serikat dan Israel mengaku berhasil menurunkan kemampuan tempur Iran dengan serangan udara intensif selama 3 minggu. Sementara itu, serangan udara Israel menghantam jembatan Al-Kasmiyeh di atas Sungai Litani, Lebanon Selatan. Serangan terjadi setelah Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peningkatan operasi militer untuk menghancurkan pemukiman di perbatasan Lebanon. Tindakan ini bertujuan menggagalkan ancaman terhadap komunitas Israel.
Israel menyebut serangan ini juga dimaksudkan untuk mencegah pengiriman bala bantuan dan persenjataan untuk Hizbullah ke Lebanon Selatan. Jembatan Al-Qasmiyeh merupakan salah satu penyeberangan terpenting di Lebanon Selatan. Sementara itu, Israel berusaha mencegah roket Hizbullah melalui kombinasi serangan udara intensif terhadap situs penyimpanan senjata, invasi darat terbatas di Lebanon Selatan, dan penggunaan sistem pertahanan udara Iron Dome. Upaya ini bertujuan menghancurkan infrastruktur peluncuran rudal dan menciptakan zona penyangga untuk melindungi penduduk di perbatasan utara. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ultimatum keras kepada Iran terkait penutupan Selat Hormuz, jalur vital energi dunia. Trump menuntut Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 48 jam atau menghadapi ancaman serangan terhadap fasilitas pembangkit listriknya. Jika Iran tidak sepenuhnya membuka tanpa ancaman Selat Hormuz dalam waktu 48 jam sejak saat ini, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, mulai dari yang paling terbesar terlebih dahulu, tulis Trump di akun Truth Social miliknya. Iran tidak kalah gertak. Negara itu balik mengancam jika fasilitas energinya diserang, Teheran akan menutup Selat Hormuz secara total. تهدید کرده است که اگر ایران تنگه هرمز را باز نکند نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. بارها گفته ایم که تنگه هرمز فقط روی دشمن و ترددهای با ضرر بسته است و هنوز به طور کامل بسته نشده است و تحت کنترل هوشمند ماست. Jalur strategis ini sudah terganggu sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari lalu. Selat Hormuz menjadi jalur sempit yang mengalirkan sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas dunia. Informasi usai jeda saudara, polisi menangkap pelaku pembunuh cucu Mpok Nori di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri ke Sumatera. Polisi bilang cemburu jadi motif pelaku membunuh korban.